Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Pinggir, Kecamatan Martoba, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggunung. Bahkan meluber hingga membuat badan jalan rusak dan berlumpur. Kondisi ini pun dikeluhkan pengguna jalan, outer ring road menuju pusat kota maupun kendaraan yang menuju Toba. Selain bau tidak sedap, limbah cair pada saat musim penghujan yang akhir-akhir ini cukup ekstrim, meluap hingga pemukiman warga dan lokasi pertanian dan kolam masyarakat, sehingga menyebabkan kematian, menuai protes warga sekitar dan pengguna jalan. Warga pengguna jalan saat diminta keterangannya terkait kondisi jalan yang berlumpur dan membahayakan pengguna jalan kepada media di lokasi Rabu 29 September 2021 pukul 10 WIB mengaku sangat terganggu dengan tumpukan sampah yang menumpuk hingga meluber ke badan jalan dan menyebabkan sering terjadi kecelakaan dan kemacetan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, kembali lagi bersama saya Babe terkait dengan kondisi jalan yang ada di Tanjung Pinggir, tepatnya di TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Kondisinya pemirsa sungguh sangat luar biasa. Jalan yang dulunya begitu bagus sekarang sudah porak-poranda dan rusak karena turunnya sampah yang menyimpan air sehingga aroma daripada lintasan ini cukup berbau busuk dan masyarakat banyak yang mengeluhkan dengan kondisi jalan ini karena TPA yang seharusnya tidak seperti ini kondisinya sekarang. Pemirsa bisa saksikan semua sampah khususnya dari Kota Pematang Siantar tumplek di lokasi ini. Dan pemirsa sungguh sangat luar biasa. Saat ini kondisinya sudah tidak terkontrol lagi dan kita berharap kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan perbaikan, khususnya bagaimana menangani kondisi sampah yang sudah melebihi daripada kapasitas sehingga jatuh ke badan jalan. Dan ini pemirsa membuat pengguna jalan mengeluh karena kondisinya becek dan berbau busuk. Pemirsa ingin tahu seperti apa dan kita akan nanti konfirmasi terhadap kondisi ini langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Untuk itu pemirsa, Anda boleh saksikan kondisi di lapangan seperti ini, jalan berlumpur dan bau busuk menyengat. Selalu lewat dari sini. Dengan kondisi jalan seperti ini, apa kira-kira harapan kepada pemerintah? Ya, inilah dibagusin lah jalannya. Dibagusin jalannya ya. Perbaiki jalannya. Ini udah berapa lama dengan kondisi seperti ini? Udah ada mau berapa tahun ya? 2 tahun ini lah. 2 tahun ini Iya, ya. 2 tahun ini. Pernah nggak orang terjadi kecelakaan di sini? Pernah ya. Aku juga pernah. Jatuh ya? Sekali ditolong sama orang-orang ini. Oh gitu ya. Ya. Licin karena licin itu ya. Iya, licin. Oh gitu. Selain itu apa kira-kira pesan sama pemerintah? Ya ini aja lah, tolong diperhatikan kondisi jalan di sini, gitu aja. Oh seperti itu ya. Iya. Dan tidak artinya tidak akan memakan korban lagi kepada Iya. pengguna jalan ya. Iya benar. Sering kali di sini. Sering ke apa jatuh ya? Iya, sering jatuh. Oke. Makasih Mbak ya. Lihat keadaan sekarang ini, Ya. seolah-olah yang tidak peduli dengan keadaan ini. Oh. Kenapa? Karena begini parahnya. Di setiap kota yang kita jumpai tidak pernah ada yang seperti itu. Makanya perlu ditinjau lah kinerja lingkungan hidup ini seperti apa. Karena kalau kita lihat sekarang ini, tengok dampaknya kepada masyarakat luar biasa. Apalagi ini kan jalan lintas. Ya kalau program itu oke-oke aja, tapi itu kapan Ya. realisasi? Ya. Sementara sekarang masyarakat sudah mengeluh. Jadi saya kira seluruh instansi terkait tolonglah turun ke lapangan, lihat keadaan ini. Iya. Sehingga nanti benar-benar kota kita ini betul-betul bersih. Kalau seperti ini, Ya. merasa kalau sekarang kita angkat ke permukaan ini, Iya. inilah satu kota yang paling jauh. Sangat disayangkan, tapi kita berharap Ah. kepada instansi terkait secepatnya lah
menyelesaikan ini ya. Sehingga masyarakat tidak mengeluh lagi. Kalau ini apakah lagi pengguna jalan Iya. yang memakai jalan ring road ini untuk melintasi jalan ini. Kami kira demikian. Semoga instansi terkait bisa lihat perhatian dan lebih penuh kepada tempat. Dengan kondisinya parah apa ya, Bang? Ya kalau bisa pada pemerintah dan Transportasi Antar ya perhatikanlah jalan ini agar cepat berjudit supaya nggak terjadi kemacetan selalu, sering mobil rusak atau kendala jalan. Mungkin namanya jalan becek gini kan, ya paling enggaknya udah capek nyuci, nanti keluar terburuk lagi di sini, kotor, berlumpur. Ini ya harus diperhatikan Pak jalan seperti ini Pak. Artinya dengan kondisi ini harus diperbaiki ya. Nah, jadi kami pun kita juga masyarakat lewat setiap hari. Oh gitu ya. Pernah nggak orang terjadi kecelakaan di sini, Bang? Pernah ya. Ya. Ini cepatnya harus ditanggapi masalah itu, diperbaiki jalannya gitu Pak. Oke Bang. Kami pun, saya lebih kurang di sini 5 tahun bertempat tinggal di daerah ini. Kebetulan saya tepat di sasaran tempat TPA pembuangan sampah ini. Kami sebagai masyarakat di ibu kota Siantar ini sangat memang mengerikan sebenarnya. Saya pernah lapor ini tentang kepada Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Kenapa saya lapor? Kami di sini sebagian bercocok tanam. Iya. Jadi masalah saya laporkan masalah limbah. Limbahnya ya. Ya, limbah. Karena limbah ini di masa pandemi ini kan Sangat rentan ya. rentan membahayakan Iya. bagi masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di daerah TPA sampah ini. Kenapa? Kami lapor karena selalu limbah sampah ini masuk ke daerah pemukiman masyarakat. Oh gitu. Dan juga ada ternak-ternak kami banyak yang bermatian. Akibat dari limbah ini, limbah cairnya Betul. ini ya. Ya, betul. Memang secara umum masalah limbah ini. Jadi tindakan mereka, jawaban mereka itu ya nanti bagaimana. Kebetulan ada kolam saya di belakang rumah saya ini, rumah saya, ya kan. Jadi saya memelihara ikan di belakang rumah ini, ada kolam. Iya. Jadi saya buat di situ ada 5.000 ekor. Jadi saya videokan masalah apa namanya itu, karena limbah mereka itu masuk ke daerah pemukiman kami, masuk ke kolam saya. Jadi karena memang nyata itu, kebetulan saya videokan semua masalah limbah itu yang masuk ke daerah kolam itu, ternyata ikannya mati semua. Mati dia. Mati. Jadi saya laporkan. Sudah itu saya laporkan, memang mereka tanggapi, ya kan? Ya, kenapa? Aku bilang, kenapa limbah itu nggak pilihan alihkan kepada tempat sasarannya? Ya kan? Karena semua drainase jalannya ini sudah sumbat. Ini buktinya sumbat, ya. Sumbat. Jadi kalau musim hujan dia, ini air limbahnya naik sampai ke pemukiman warga lah ya. Betul. Jadi sangat meresahkan. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan para pengguna jalan yang mengharapkan kepada pemerintah Kota Pematang Siantar untuk secepatnya melakukan perbaikan sehingga masyarakat pengguna jalan tidak lagi tergelincir apabila musim hujan. Dan menurut informasi dari para pengguna jalan pemirsa, lokasi ini juga rawan daripada kecelakaan dan rawan macet. Untuk itu pemirsa, ikutin terus perjalanan kami dan kita akan melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar, Dedi Tunasto Setiawan mengatakan bahwa tempat pembuangan akhir atau TPA sampah yang baru sudah disetujui atau direalisasi bagian aset dan DPRD Kota Pematang Siantar saat ditemui di ruang kerjanya. TPA baru tersebut direalisasikan seluas 7,6 hektar yang lokasinya di Kelurahan Gorila, Kecamatan Sitalasari. Sebab TPA yang sekarang sudah kurang memadai. Dari volume sampah yang aktif diproduksi masyarakat Kota Pematang Siantar, TPA ini diperkirakan hanya bisa bertahan 2-3 tahun. Terima kasih. Sebelum kami jelaskan secara detail masalah itu, maka nggak juga informasi sementara kami sampaikan bahwasanya TPA Tanjung Pinggir itu berdiri sejak tahun 1992. Iya.
Jadi sekitar hampir 29 tahun. Dalam perjalanannya, semua sampah yang ada di Kota Masih Antar ini itu dibuang ke TPA di Tanjung Pinggir. Iya, Tanjung Pinggir. 29 tahun. Jadi memang secara teknis kami sudah hitung itu memang untuk kapasitasnya itu sekitar 2 tahun lebih lagi lah kapasitasnya. Kita ukur dari luasan, volume sampah, dan hitungan ilmiahnya kan begitu, standar nasionalnya. Jadi memang untuk titik jenuh memang itu kalau 2 tahun ini wajib rasanya dengan penataan kita itu wajib harusnya kita lakukan secara maksimal kan begitu. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasannya untuk TPA di Tanjung Pinggir kita memang ada 2 kendala besar di sini. Yang pertama kesediaan alat berat kita, kemudian yang kedua faktor alam. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat beberapa bulan ini hujan ya sangat deras, kemudian volume hujannya sangat tinggi, maka kita lihat terjadi semacam di situ di TPA itu tergeruslah dia sampah-sampahnya di situ. Iya. Selama ini kami membuang sampah, truk kami kan dia ke dalam itu Pak, ke dalam sekitar 20-30 meter. Tapi karena hujan deras itu, maka dengan masuknya truk kita sering terjadi terprosok ke dalam. Artinya terborok lah. Terprosok. Bahkan alat berat kita bulldozer itu pernah masuk ke dalam, maka kita angkat. Itulah kendala yang kita hadapi selama ini. Maka beberapa bulan ini teman-teman truk sampah tidak membuang lagi ke yang dalam, ke pinggirnya. Jadi memang kami pahami juga, kami juga berusaha untuk bagaimana mengelola TPA dengan baik. Untung saja memang dengan perhatian yang sangat tinggi dari pihak pemerintah kota dan DPRD kita di tahun ini kita juga sudah mendapat semacam dukungan lah dalam bentuk penampungan dana kita untuk sewa alat berat. Jadi kami di sana keterbatasan kita adalah eskavator. Kita tidak punya eskavator. Yang kita punya hanya bulldozer yang sifatnya hanya mendorong ya. Tapi kalau untuk menata dan mengelola atau memadatkan adalah fungsinya itu ada pada alat berat eskavator, itu kita tidak punya. Makanya di P ini kita sudah tampung dana untuk sewa alat berat. Mudah-mudahan di tahun depan kita sudah bisa membeli 1 eskavator itu sesuai dengan pembicaraan kita dengan pihak TAPD dan Badan Anggaran di Pemerintah Kota Manasih Antar dan DPRD. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga pada kesempatan ini. Kemudian dalam waktu dekat juga kita sudah komunikasi dengan nanti pihak dengan PU agar ada perbaikan jalan di situ. Jadi kami mengelola mulai batas TPA ke dalam, dan nanti pihak PU kami juga berusaha untuk berkomunikasi, dan saya pikir karena ini untuk menyangkut kepentingan masyarakat, ya saya optimis mereka pasti akan mau membantu kita. Itulah yang sudah kita laksanakan, dan kalau kita lihat kondisi sekarang itu kan sudah kita coba batu, kita masukkan batu dan juga kita lakukan pembenahan, dan nanti dalam waktu beberapa hari ini kita akan lakukan namanya pemagaran. Sementara kita bagar dengan bambu atau dengan dahan-dahan atau dengan pohon-pohon tanaman yang sifatnya bisa menyerap baunya itu kan begitu. Jadi kita coba nanti beberapa, dan kita rencanakan minggu ini kita selesaikan untuk penataannya di luar. Kemudian nanti kita juga coba, nanti mungkin Bapak lihat, truk kita kan sudah bisa membuang ke dalam. Walaupun sifatnya hanya sekitar 10 meter dari bibir pintu masuknya. Tapi itu menjadi salah satu target kita di bulan ini, truk itu sudah bisa lebih dalam lagi membuang. Kalau dia sudah bisa membuang ke dalam, maka dan nanti kita buat di situ semacam shelternya atau semacam zonanya, dan kita tambah juga dengan nanti pekerjaan penggalian parit di sekitarnya, maka mudah-mudahan ketika nanti dibangun PU jalannya, maka itu tidak akan mengganggu jalan lagi. Dan kami juga di sini mengharapkan kepada masyarakat nanti ketika kami melakukan pembangunan mungkin ada terganggu sedikit macet. Saya pikir itu menjadi salah satu catatan kita agar masyarakat paham nanti terhadap penataan yang akan kami lakukan. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.